Ya. Alhamdulillah, jadi kita tadi habis melihat kandang ternak Mas Ame ya. Jadi kita berada di markasnya Mas Ame RBJT ya. Iya. Nanti juga kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya soal trotolan, soal ternakan, bisa nanti kita kasih alamat WA-nya ya Mas. Oke, Sama siap. nomor teleponnya bisa dihubungi ya. Oke. Mas, tadi setelah saya lihat di kandang dan juga Mas bilang juga katanya juga ini kan juga masih pemula ya Mas. Iya, saya masih pemula. Awal mulanya sampai ini berkeinginan ataupun punya untuk ternak kacarnya gimana sih Mas? Awalnya saya iseng-iseng aja pertama kan, karena kerja. Soal kerja ditinggalkan, jadi daripada kita ribet, nah kita buat kampung aja, taruh jadikan satu. Nah. Berarti awal mulanya ini kandangnya cuma satu. Iya, cuma untuk satu itu berarti cuma iseng untuk menghilangkan jenuh kan Mas ya? iya. Jenuh kan? Untuk meringkas kan gitu. Ya, oke. Soalnya untuk menyambi. Nah, sambilan. Ini mulai yang pertama ini kan udah bisa dikatakan sukses ya, karena udah berhasil mengeluarkan cindilannya juga. Sudah setiap bulannya berapa kali nih Mas untuk satu kobong ini? Kalau satu kombong 1,5 bulan itu bisa 2 kali. 2 kali ya, 2 kali. Iya, perkiraan 2 kali. Sampai menetas. Oke. Nah, waktu yang diperlukan mulai dari awal, mulai dari pembuatan kandang sampai penjodohan itu dan juga sampai bertelur awal itu, kira-kira waktu yang diperbutuhkan itu berapa bulan sih Mas? Sebenarnya kalau kita niat itu kita sebentar. Bentar ya. Kalau pembuatan kombong itu paling enggak itu 3 hari itu cukup lah. Nah, kalau penjodohan itu paling enggak itu 1 minggu, ada yang 3 hari. Lihat burungnya juga soalnya kan. Berarti kalau penjodohan, kalau sampean sendiri ini sistemnya langsung masukin kandang atau sistem tempel nih Mas? Kalau saya pribadi, yang pertama saya tempel 3 hari. Habis itu saya masukkan ke dalam kombong. Yang betinanya saya lepas dulu. Yang betinanya saya lepas, yang jantan kita kandang. Oh, berarti betinanya itu dimasukkan ke kandang dulu, dilepas dulu ya? Iya. Jantannya itu ditaruh kandang kotak ini. Iya, selama 3 hari. Gitu. Itu tujuannya buat apa sih Mas kalau seperti itu tuh? Biar pengenalan dia kan. Pengenalan, oke. Kandang pertama sambil merayu betinanya kan gitu. Berarti kalau udah 3 hari itu berarti tinggal dilepas saja? Iya, dilepas. Kalau misalkan 3 hari itu dilepas kok malahan yang betinanya itu malah digeluti itu, Mas tetap biarkan atau dicabut? Ya, kita lihat cara dia mengejarnya kan gimana. Dia antara dia mau bantai atau dia mau merayu ngejaran gitu. Gitu. Over biraya atau tidak kan itu. Oke. Nah, ini kan sampai ini kan udah berhasil kan. Jadi teman-teman di luar sana pun juga pengen tahu bagaimana sih Mas kok bisa seperti ini nih, kuncinya itu di mana gitu? Kalau saya pribadi itu yang kunci yang pertama itu yang satu sabar.
kita mencari solusi gimana caranya orang lain aja bisa, kenapa kita tidak bisa. Seperti Gitu. itu ya. Kita pelajari dari kawan ke kawan. Berarti yang pertama ini waktu 11 bulan itu cukup lama ya. Cukup lama. Yang penyampaian ini emang benar-benar dari nol ya. Dari nol. Ternak ini ya. Alhamdulillah dari nol. Ini kok sampai bertelur yang pertama ini kok sampai bertelur pertama ini diapakan ini Mas? Kau makan. Oh, Kau makan kita seperti biasa, kita kasih pur. kasih pur ya. Pur harian, kasih jangkrik secukupnya. Yang penting pur itu wajib itu. Wajib ya. Berarti untuk indukannya pun juga nggak murni extra puding ya. Ya. Ya kita main pur. Main Ya pur. kau buat jangkrik itu kan buat nutrisi dia, stamina dia. Oh, Itu oke. kita bantu pakai pur. Nah, untuk yang kedua ini Mas, kan ada 2 kandang tuh. Ya. Untuk yang kedua ini berapa bulan tuh Mas? Apanya? Sampai dia bertelur, maksudnya sampai penjodohan sampai dia bertelur itu berapa bulan tuh? Yang kombong pertama, yang kedua. Yang kedua yang Kalau yang habis telur, habis beranak, itu paling enggak itu dia 7 hari, 8 hari udah bertelur lagi dia. Habis diambil anaknya 8 hari udah bertelur ya. udah bertelur lagi. Cepat dia soalnya. Habis diambil anaknya itu kan dia nyusun sarang. Habis itu 1 minggunya dia bertelur. Berarti ini total anakan yang bisa dikatakan masih ada ini ada berapa Mas? Ada 7 yang masih Yang 4-nya di dalam rumah. oh, yang 4-nya masih di dalam rumah ya, karena Ya. masih cindil ya. Yang 1 cindil, yang 1 baru belajar makan pur. Oke. Jadi ini ya. Jadi ini Mas Ame ini benar-benar pemula banget. Jadi dia belajar, jadi dia pun belajarnya tanya sini kepada suhu-suhunya ya. Jadi Iya. pada kesempatan kali ini saya juga masih diberikan, alhamdulillah ya, diberikan kesempatan untuk bermain sekaligus tanya-tanya juga sama Mas Ame. Nah Mas, kalau misalkan gini, itu kan kadang-kadang kan ada problem tuh Mas. Iya. Sampai kok bisa tahu ini kalau misalkan betinanya itu terlalu over birahi atau laki-lakinya atau yang jantannya terlalu over birahi itu sampai itu taunya dari mana tuh Mas? Kalau saya lihat dari pergerakan dia. Kalau yang betinanya yang nyusun sarang dulu berarti betinanya udah siap. Siap. Nah, kalau pejantannya insya Allah lah. Heeh. Nah kan ada kejadian tuh Mas, Iya. misalkan yang tidur di glodok itu kok malah yang jantan itu apa itu Mas? Kalau setahu saya ya mungkin yang pejantannya itu udah birahi, Udah siap gitu ya? udah siap. Cuman betinanya Betinanya yang kurang ya? betinanya belum siap. Mm. Bisa kemungkinan dia bisa kegemukan, berlemak, dia nggak mau dia. Untuk meningkatkan birahi si betinanya itu diapakan tuh Mas? Kalau saya kasih cacing, Cacing tanah ya? ya pas masih tahap penjodohan itu kasih cacing terus Itu biar cepat birahi. birahi. Nah kalau untuk pakan kan jangkrik setiap hari Mas ya? Ya Jangkrik setiap secukupnya. hari secukupnya, sama epur tuh setiap hari atau Kalau pur itu paling lambat kita ngasih secukupnya ya. Paling lambat tuh 2 hari udah kita ganti. kita ganti itu kalau 2 hari diganti itu biar apa itu Mas? Biar fresh. Soalnya kalau kelamaan dia melembab, dia berjamur. iya, Kalau iya, di pur bener, itu. bener, bener. Untuk kayak kroto itu setiap hari juga atau seminggu berapa kali Mas kalau kroto? Kalau saya kroto itu pas kebutuhan aja. Pas Setiap kebutuhan. kita habis panen baru kasih kroto 1 berarti- kali itu. Berarti ngasih krotonya itu ketika habis panen gitu? Ya habis panen langsung kita kasih kroto biar dia birahi lagi. Oh, biar berarti enggak seminggu sekali Enggak. juga ya? Mm-mm. Soalnya kita takutnya ntar kalau pas dia ngelola emosinya tinggi kan. Nah, Gitu.
Oke Mas, jadi tips Mas, tips bagi teman-teman yang sama-sama pemula juga, gimana sih Mas biar sukses ternak kacer ini, gimana sih Mas? Ya kalau saya ya buat teman-teman, kalau bagi yang pemula intinya kita sabar ya. Kita sabar, cara kita merawat burung, kita cari tahu burung kita mintanya gimana gitu. Kita lihat dari kondisi fisiknya, kegemukan atau enggak, berlemak. Nah, itu harus kita pelajari. Soalnya kalau burung kita berlemak, yang betinanya dia tidak mau bertelur ya. Oh, majir mulai ya. Iya. Kita harus menjemurnya berhari-hari sampai dia lemaknya hilang. Kan ini kan untuk sekarang ini mungkin ada itu enggak sih Mas, ada kendala atau masalah enggak sih Mas? Kalau untuk saat ini saya pribadi ya belum ada. Belum ada. Berarti masih lancar ya? Alhamdulillah masih lancar. Titip. Oke, jadi itu cerita singkat ya kita ya sama Mas Ame RBJT. Nanti kalau sampean semuanya mau diskusi mengenai cara beternak kacer bagi pemula itu seperti apa sih, nanti saya kasih nomor WA-nya ya sama Mas Ame, atau juga bisa hubungi di Facebooknya ya Mas ya. Iya. Di Facebooknya namanya apa Mas? Ame RBJT. Ame RBJT. Nah, silahkan teman-teman diskusi. Nah, kalau misalkan ini trotol-trotolannya ada yang pesen, gimana Mas? Ya untuk saat ini masih kita tahan dulu ya. Tahan ya. Mungkin kalau untuk berikutnya bisa kita pasarkan kan gitu. Pasarkan. Kita buat stempel dulu kan dari peranan kita. Untuk ringnya ini? Kita kasih kalau ring kita kasih ring empuk gandring. Empuk gandring itu ring Mas Ame sendiri ya? Iya. Sama kawan kan. Jadi ringnya ring empuk gandring. Oke. Kita menggunakan ring APBN. Ya Mas, APBN ya. Jadi iya. Sudah resmi ya Mas ya? Iya, kasih APBN. APBN. Nah itu ya. Nanti juga kita akan, ini berhubung waktu kita ini di luar ini sangat panas ya, sangat terik ini. Jadi kita akan pindah sekalian tanya-tanya lagi tentang cara membedakan kacer trotolan jantan dan betina ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa tetap ikuti saya terus di Ovia di channel, kunjungi channelnya juga. Apabila teman-teman suka dengan video-video saya, silahkan di share, dan apabila bagi teman-teman yang baru bergabung dengan saya, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya, silahkan ya. Oke, itu saja ya Mas. Oke. Sampai, terima kasih atas waktunya juga. Maaf nih mengganggu ini. Ya nggak apa-apa, sama-sama.